Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jessica Filia. Saya di Fakultas 13. Saya Firman Jaya sebagai pemateri. Baik, kegiatan di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan. Saya serahkan kepada pemateri. Integrasi ilmu. Kunto Wijoyo berpendapat bahwa esensi dari integrasi adalah usaha menyatukan bukan sekedar menggabungkan kebutuhan dan temuan dalam manusia atau ilmu yang berbeda. Dengan mengintegrasikan ilmu alam dan agama, kita dapat memperoleh pengetahuan dunia yang lebih luas dan lengkap. Integrasi Al-Quran dari ilmu sosial perlu dilakukan dengan melakukan interpretasi secara terus-menerus terhadap Al-Quran sehingga tidak kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman. Ilmu humaniora yang fokus pada aspek-aspek kreasi manusia atau humanities aspek, baik secara metafisik maupun fisik, meliputi kepercayaan, gagasan, keindahan, moralitas, hukum, bahasa, pengalaman hidup, dan tradisi. Islam sebagai agama wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesempatan pada makhluknya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan potensi diri. Islam hadir dengan konsepnya bertujuan untuk membebaskan manusia dari pemikiran yang membatasi kebebasan individu. Islam memungkinkan manusia untuk menyadari dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia dari hambatan dunia modern, terutama di era kemajuan internet. Islam selaras dengan fitrah manusia, sehingga jelas bahwa Islam memberikan fondasi yang cukup bagi kehidupan manusia untuk hidup berbudaya. Selain masalah akhirat, urusan duniawi juga mendapatkan perhatian besar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Humaniora adalah ilmu tentang manusia, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini hasil presentasi kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah dari kalian yang akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu istri dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, berikan disimpulkan ada integritas antara ilmu pengetahuan dan agama kan tidak dipisahkan karena saling melengkapi. Nah, gimana integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama dapat memberikan landasan untuk mengatasi permasalahan spiritual, apalagi karena kemajuan teknologi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Bagaimana integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama bisa memberikan landasan filosofi untuk mengatasi kekosongan spiritual akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Intinya itu integrasi itu kan antara ilmu pengetahuan dan agama yang bisa memberikan landasan filosofi untuk mengatasi kekosongan spiritual. Itu karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Tapi agama itu menjawab untuk apa manusia hidup dan berkembang. Jadi, saat teknologi membuat hidup lebih mudah, agama mengingatkan bahwa tujuan hidup itu bukan sekedar kenyamanan, tapi mendekatkan diri juga kepada Tuhan dan sesama. Terus, karena kalau cuma maju teknologinya tanpa diberi makna oleh agama, manusia bisa merasa kosong. Nah, teknologi ini bisa bikin hidup lebih gampang, tapi tetap aja hati bisa merasa hampa kalau nggak tahu untuk apa semua itu dilakukan. Jadi korelasi langsung itu ilmu itu lebih ke menjawab bagaimana caranya itu, dan agama itu menjawab kenapa dan untuk apa. Jadi kayak tujuannya gitu. Nah,
pengetahuan dan agama itu kayak dua sisi koin, jadi nggak bisa dipisahkan juga, karena ilmu itu bantu kita bisa lebih banyak tahu caranya, dan agama itu bantu kita jadi lebih bermakna. Kalau dua-duanya dijalani bareng, kita bukan cuma hidup lebih maju, tapi juga lebih bahagia dan nggak kehilangan arah. Pak, keimanan dalam keselarasan begitu penting pada pengembangan ilmu sosial. Saya Raisa Tabina yang menjawab pertanyaan dan jawab. Pertanyaannya, mengapa iman dalam keselarasan begitu penting pada pengembangan ilmu sosial? Karena iman memberikan landasan moral dan nilai yang menjaga agar ilmu sosial tidak hanya mengejar kepentingan duniawi, tetapi juga berorientasi pada kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan manusia secara utuh. Dengan iman, pengembangan ilmu sosial tidak lepas dari tanggung jawab spiritual dan etika, sehingga hubungan manusia dengan masyarakat menjadi lebih harmonis dan bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Syaruni, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, menurut kalian apa contoh nyata integrasi Islam dengan ilmu humaniora dalam kehidupan sehari-hari? Jawab pertanyaan dari Syawindi. Pertanyaannya juga, menurut kalian apa contoh nyata integrasi Islam dengan ilmu humaniora dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebenarnya tanpa kita sadari itu setiap hari itu sudah menerapkan itu. Contohnya kayak kita kan sebagai seorang tuh menerapkan nilai kejujuran, sopan santun dalam berkomunikasi, terus kayak kita tuh berdiskusi di sekolah kan, misal di tempat kerja kita menjaga agar berbicara tidak menyebarkan hoax dan menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya sebagaimana yang diajarkan dalam Islam dan ketika dalam berkomunikasi. Hubungan manusia dengan masyarakat. Pertanyaan dari Arista adalah bandingkan pendekatan ilmu sosial berat dengan pendekatan sosial berbasis Al-Quran, khususnya dalam memahami hubungan manusia dengan masyarakat. Kalau dalam pendekatan ilmu sosial barat, di ilmu sosial barat itu manusia dilihat kayak makhluk sosial biasa, fokusnya itu lebih ke gimana berinteraksi, bikin aturan, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi semua hubungan antara manusia itu dijelaskan dari sisi logika, pengalaman, atau kebutuhan bersama. Agama itu kadang dianggap penting, kadang cuma salah satu faktor budaya aja, bukan yang utama. Pendekatan sosial berbasis Al-Quran itu, kalau dari Al-Quran, manusia itu bukan cuma makhluk sosial, tapi juga makhluk spiritual. Jadi hubungan antara manusia itu harus dibangun karena tugas dari Allah. Kita diperintahkan untuk berbuat adil, saling tolong-menolong, jaga amanah, dan selalu ingat kalau semua hubungan sosial itu bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Nilai utamanya itu bukan cuma nyaman bareng, tapi diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usni Al-Fasri dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana peran kreativitas, inovasi, dan orisinalitas dalam pengembangan ilmu humaniora, dan mengapa sifat ilmu ini dikatakan normatif? Saya Rizfa akan menjawab pertanyaan dari Usni, yaitu pertanyaannya, bagaimana peran kreativitas, inovasi, dan originalitas dalam pengembangan ilmu humaniora dan mengapa sifat ilmu ini dikatakan normatif? Peran kreativitas, inovasi, dan originalitas dalam pengembangan ilmu humaniora adalah untuk memperkaya pemahaman tentang manusia dan budayanya. Kreativitas melahirkan pendekatan baru, inovasi membuka cara berpikir yang segar, dan originalitas menjaga agar ilmu humaniora terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ilmu humaniora dikatakan normatif itu karena tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menilai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai, etika, dan moralitas manusia. Artinya itu ilmu ini memandu perilaku manusia, bukan sekadar menjelaskan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata saya